Ya, halo. Kembali lagi bersama saya, wahai siswa-siswi ambiar ya. Video kali ini dibuat untuk melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang JavaScript programming. Jadi untuk materi kali ini kita akan belajar yang namanya variabel ya, variabel. Mungkin udah pernah dengar ya, pas pelajaran matematika namanya variabel ya. Syukur-syukur kalau udah yang tahu duluan ya. Kalau yang nggak tahu juga nggak apa-apa, nanti nanya aja. Oke, kalau saya ambil kesimpulan ya, eh, variabel itu ini bahasa mudahnya ya, bahasa sayanya ini. Variabel itu adalah fasilitas untuk menyimpan sebuah informasi atau nilai ya. Nah, apakah filosofi dari variabel yang barusan? Jadi barusan disebutkan variabel adalah fasilitas untuk menyimpan sebuah nilai atau informasi ya. Oke, prakteknya begini. Kita langsung learning by doing aja ya. Karena akan lebih cepat kalau langsung praktek ya. Oke. Oh, gak ada ya. Oke. Saya bikin file baru. Save. Namanya misalnya variable.html ya. Saya bikin HTML biasa. Terus bikin TypeScript standar ya, kayak gini. Di enter ke bawah, biar jelas. Nah, dalam pemrograman komputer ya, mau bahasa pemrograman apapun itu biasanya pasti ada yang namanya variabel ya, pasti ada yang namanya variabel. Mau itu bahasa pemrograman mulai dari PHP, JavaScript, Python, C Sharp ya, C++, atau Java ya, Perl, ya semacam kayak gitu, pasti ada yang namanya variabel. Nah, itu formatnya di setiap bahasa pemrograman itu beda-beda ya. Jadi punya formatnya masing-masing. Ada yang gini, ada yang gini gitu ya. Nah, untuk pembuatan variabel di JavaScript ya, di JavaScript formatnya itu kayak gini. Yang pertama tuliskan dulu yang namanya var ya. Var. Oke. Bentar. Nah, var spasi nama variabelnya. Misalnya nama variabelnya nama dia lah, nama dia. Sama dengan ya di sini tulis isinya. Nilainya ya, nilai atau informasi yang akan disimpan di variabel ini. Karena yang akan ditulis itu tipenya string atau teks ya, jadi harus diapit oleh kutip ya, kayak gini. Jadi misalnya nama variabelnya itu, nama dia siapa? Nama dia apa ya? Misalnya aku sayang dia selamanya, misalnya apa lagi ya, gitu tak. Titik koma ya, di ujungnya jangan lupa titik koma. Nah, ini kalian udah bikin satu variabel, namanya nama dia ya, isinya itu ini isinya. Oke. Untuk pemanfaatan variabel yang paling jelasnya itu bayangin kayak gini. Kalian misalnya menyimpan data ya, menyimpan informasi ya, panjang ya, lebih panjang dari ini nama ini.
nama itu harus atau informasi itu harus ditampilkan atau digunakan berulang-ulang ya, kan repot ya. Jadi tiap mau ketik itu harus diketik panjang gitu ya, panjang. Nah, alangkah lebih indahnya jika hal itu bisa dipersingkat ya dengan cara menyimpan di dalam sebuah variabel yang lebih mudah diingat, dibaca ya, lebih customable ya. Oke, kayak gini. Contoh pemanfaatannya lebih lanjut JavaScript itu kayak gini. Saya bikin div ya, bikin kotak, kasih ID misalnya namanya ya, kotak lah. Kotak. Oke, ceritanya Bapak akan nampilin variabel ini ke dalam div ini ya. Jadi kalau di save ya, dibuka di HTML di sini, kalau dibuka pasti kosong ya, pasti kosong. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah nulis dokumen ya, dokumen dot get element by ID ya, karena ini selektornya ID ya, by ID. Kurung tutup, kasih kutip. Nah, di sini tulis ID-nya, target yang akan ditampilkan tempat menampung penampilan. Ya itulah. Misalnya namanya kotak ya. Ya, bukan namanya kotak. Get element by ID, pilih elemen yang ID-nya kotak. Sorry nih. Kotak. Nah, di sini mau ngapain? Titik ya, mau nampilin nilai variabel ini ke dalam HTML. Jadi ini udah mulai mix ya antara JavaScript dengan HTML. Caranya tambahkan titik atau dot, inner HTML sama dengan nama variabelnya, nama dia, titik koma ya. Save, ketika di refresh. Nah, gitu. Ini kan lebih mudah ya, lebih mudah diingat, lebih mudah dipakai ya. Daripada harus ngetik panjang berulang-ulang kayak gini, capek gitu ya. Capek, kayak ngejar. Kita nggak jadi. Oke, itu mungkin tutorial singkat ya. Penggunaan JavaScript, ya benar, penggunaan JavaScript khususnya tentang variabel. Ya, mungkin itu tutorial singkat dulu ya. Mungkin rekan-rekan banyak yang belum mengerti ya, belum paham. Jangan khawatir, saya juga sebetulnya belum paham. Enggak. Yang belum paham boleh nanti diskusi ya di video conference. Diharapkan hadir semua. Oke, mungkin segitu ya. Sahabat Ambiar, jangan lupa like, share, and subrek ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.